Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Kembali kami lanjutkan. Saya ingin ke Mas Arief lagi untuk menanggapi. Mas Arief, saya tadi sempat menyebut nama Gibran begitu ya, karena kemudian kita melihat memang satu-satunya nama yang kerap muncul di beberapa survei yang dilakukan terkait dengan cawapres, terutama ada muncul nama Gibran begitu. Nah, ketika kemudian kita melihat pada saat yang bersamaan ada proses uji materi mengenai batas usia capres-cawapres, artinya kemudian banyak sekali pihak yang mengait-ngaitan. Artinya kalaupun misalnya dikabulkan uji materi ini, berarti kan membuka jalan lebar juga untuk Gibran bisa berkompetisi pada Pilpres dan kemudian dinominasikan oleh parpol. Jika itu yang terjadi, bagaimana sikap PDIP? Ya, jadi saya nggak ngerti itu urusan itu, ya, dan tidak mau berspekulasi. Nanti kayak Denny Indrayana saya, ada bocoran apa, suruh jelasin kan susah kita. Ya, silakan saja yang mau melakukan GR ya, karena kepentingannya adalah untuk dengan alasan anti diskriminasi dan sebagainya. Tetapi pun toh tadi sebagaimana dijelaskan ada batasannya 35 tahun. Kalau saya malah mengusulkan sekalian 26 tahun. Ya, karena pada saat 26 tahun itu Bung Karno pada usia itu mendirikan partai, namanya Partai Nasional Indonesia. Jadi kalau kita mengikuti jejak Bung Karno ya 26 tahun, nggak tahu kalau jejaknya Sultan Syahrir ya. Tapi setahu saya 1955 yang menang Partai Nasional Indonesia bukan PSI. Kan saya kira itu. Jadi soal siapa yang mau menggugat ya ke Mahkamah Konstitusi yang dimenangkan nanti oleh Mahkamah Konstitusi usia berapa dan sebagainya. Tadi saya kira kita debatable lah usia itu. Menyangkut kematangan, kedewasaan, karena ini kan yang diburu adalah kekuasaan, ya, sejauh mana pengalaman seseorang untuk menggenggam kekuasaan itu dan memperlakukan kekuasaan sebagaimana seharusnya yang diidealkan oleh banyak orang, ya, bisa berlaku adil, demokratis, ya, ngayomi, manfaat untuk kepentingan rakyat. Nah, saya kira lebih pada urusan pengalaman. Nanti sama juga berdebat misalnya. Mengapa calon presiden tidak dibebaskan saja, nggak usah pakai diukur pakai dengan menggunakan gelar kesarjanaan, misalnya cukup bisa baca dan tulis. Ya, banyak orang pintar juga bermasalah gitu ya. Tapi banyak orang tidak terlalu pintar tetapi baik hati, ya, tidak sombong, jujur, berlaku ikhlas juga lebih manfaat bagi orang banyak. Jadi saya kira silakan saja sepanjang memiliki legal standing dan nanti hasilnya adalah satu proses yang akan berlangsung di MK, putusannya mudah-mudahan seadil-adilnya, ya. Prinsipnya PDI Perjuangan mendorong setiap orang muda, tetapi juga harus bisa diuji dari sisi pengalaman dan prediksinya adalah atau kemungkinannya harus memberikan manfaat bagi kepentingan banyak orang. Oke. Jadi kami diuji tidak dari mau sisi pengalaman itu bisa dideskripsikan lebih jauh, Mas Arief? Ya. Kalau Mas Gibran ditanyakan sendiri, apakah ada hubungannya langsung dengan uji materi yang dilakukan PSI atau ada perintah dari mana kita nggak ngerti, saya nggak mau berspekulasi, ya. Siapa nanti yang diuntungkan kalau misalnya MK mengabulkan gugatan PSI 35 tahun, siapa yang mau nyapres, nyawapres dan seterusnya. Yang pasti Tapi PDI pertanyaannya Perjuangan berarti Mas Arief, apakah diperbolehkan atau tidak kalau begitu? Jika ada kemungkinan untuk presidennya adalah Ganjar Pranowo yang kebetulan usianya sama seperti saya, masih 55 tahun. Nah, kalau itu sudah dianggap generasi tua yang membahayakan, ya saya kira tidak perlu didukung sama rakyat Indonesia gitu. Maksudnya bukan seperti itu mungkin Mas Uceng ya. Tapi kalau kita bicara mengenai artinya batas ini kita tidak mau berdebat soal usia lagi-lagi begitu ya. Memang saya paham bahwa usia ini adalah sesuatu yang sensitif begitu. Tapi kalau kita melihat perkembangan zaman saat ini, tentunya kesempatan itu harus dibuka seluas-luasnya. Kalau bicara tadi Mas Arief mengatakan ya kalau begitu langsung saja dibuat 26 tahun. Apakah memang harus seperti itu melihatnya, Mas Uceng? Ya, saya kira saya setuju dengan Mas Arief ya. Silahkan dibuka saja bagaimana putusan MK akan melihat itu. Memang problem yang paling besarnya tidak-tidaknya ada dua menurut saya. Yang pertama adalah apa isu konstitusionalitas di balik usia 40 tahun itu. Nah, pasti perdebatannya bisa menjadi panjang. Mana lebih konstitusional 40 atau 35, gitu kan? Itu bagaimana orang bisa mengajukan konsep bahwa ya 40 lebih konstitusional. Bagaimana orang bisa mengajukan konsep bahwa 35 itu yang lebih konstitusional dibanding 40. Jadi satu isu itu. Nah, baru yang kedua kita bicara apakah MK akan masuk
dan memandang bahwa usia itu adalah bagian dari konstitusionalitas. Oke. Usia itu Ya. bagian dari isu konstitusionalitas yang harus diterabas oleh MK. Ataukah MK akan mengatakan itu open legal policy? Seperti Oke. dulu biasanya MK mengatakan open legal policy. Nah, saya kira dua isu itu yang paling besar. Kalau mengenai usia 55, usia tua berbahaya, saya kira mungkin salah persepsi ya. Ya, Saya ya. melihat negara yang menggesernya menjadi lebih tua itu yang tidak pas. Harusnya menjadi lebih mudah karena kita bicara soal demokrasi, kita bicara soal bonus demografi anak muda, kita bicara Ya, soal batas pemilih pemula yang begitu makin membanyak dan lain-lain sebagainya. Nah, tetapi intinya saya bilang yang dua itu, Mbak Kania, saya kira. Yang pertama tentu saja adalah apakah isu tahun-tahun jumlah 35, lalu kemudian 40 itu adalah isu konstitusionalitas atau tidak? Iya, Nah, yang itu paling penting. itu dulu ya. MK harus dipertanyakan itu. Dan yang kedua baru kemudian, apakah MK mau menerabas isu itu? Apakah MK mau menyatakan bahwa ini lebih konstitusional dibanding yang lain, ataukah MK kemudian akan kembali menyerah ke kebiasaannya yang mengatakan bahwa Berarti ini ketika adalah Anda mengatakan open legal menerabas seolah-olah di luar kewenangan berarti. Mas Zainal tahu itu, bisa iya bisa tidak. Oke, baik. Baiklah kalau begitu. Kita harus tutup, sayang sekali durasinya sudah habis. Terima kasih sekali lagi semuanya telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Dan Prime Time News masih akan kembali dengan informasi